Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih, menjamah dan mengubahkan. Saya percaya setiap kita rindu jamahan tangan Tuhan atas hidup kita, jamahan tangan Tuhan atas masalah kita, persoalan kita, penyakit kita dan sebagainya. Karena kalau tangan yang berkuasa dan penuh dengan belas kasih itu menjamah kita, maka apapun situasi, apapun kondisi, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari dengarkan ayat-ayat emas tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan dengan segenap hati saudara, supaya saudara benar-benar diberkati melalui video ini. Dan di akhir video ini saya juga akan berdoa bagi saudara. Kita memohon kepada Tuhan untuk tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan adalah sebagai berikut. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, satu kali seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia, supaya Yesus mentahirkan dia. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta akan diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari tengah masyarakat. Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru, najis, najis, dan najis. Kenapa saudara? Supaya ketika mereka berselisih misalnya dengan orang lain, orang-orang akan menyingkir, karena penyakit mereka adalah penyakit menular dan penyakit yang najis. Itu sebabnya saudara, waktu itu ada keadaan yang sangat menyedihkan sebenarnya pada orang kusta ini. Tetapi lihat saudara, ketika dia datang kepada Yesus, saat tidak ada yang peduli, saat orang-orang mengasingkan, saat keluarga sudah membuang dia, kemudian dia datang kepada Yesus. Saat dia datang kepada Yesus dalam kenajisannya sebagai seorang kusta, lihat saudara, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta yang najis, orang kusta yang dianggap hina itu pun, dengan penyakitnya yang najis itu pun, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah tubuhnya yang sedang kena kusta. Saudara, hari ini tidak ada hidup kita yang terlalu kotor di hadapan Tuhan.
Tidak ada hidup kita yang terlalu najis di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia memohon belas kasihan-Nya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangan-Nya yang penuh belas kasihan dan berkuasa itu akan menjamah saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara. Jika tangan itu terulur dan menjamah saudara, maka tangan yang berkuasa itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan, akan memulihkan. Dan ketahuilah saudara, Dia mau. Ketika orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau," Yesus menjawab, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Dia ulurkan tangannya dan Dia jamah orang itu. Dan saat ini juga ketahuilah saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Tidak ada hidupmu yang terlalu najis di hadapannya ketika engkau datang berserah memohon belas kasihan-Nya. Dia ulurkan tangan, Dia jamah setiap saudara. Ayat emas kedua tentang jamahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, pada waktu itu ada dua orang kusta yang berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Saudara, agak unik juga, kok ada dua orang buta yang bisa sama-sama jalan. Yang saya bayangkan, mungkin saja mereka ini adalah orang yang tidak terlalu dipedulikan lagi, mungkin di tengah keluarga. Sampai akhirnya mereka cari orang yang senasib dengan dia, dan ketemulah orang buta dengan orang buta. Sehingga pada waktu itu saudara, mereka merasa senasib, mereka merasa tidak ada yang mempedulikan, sehingga mereka hidup bersama kedua orang buta ini. Lalu kemudian satu kali mereka mendengar Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dan akhirnya mereka datang dan berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya saudara, waktu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kesana pun orang buta ini mengikuti dan masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, Yesus peduli kepada orang buta yang mungkin tidak dipedulikan lagi itu. Itu pun Yesus peduli. Ketika mereka berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan mereka ikut Yesus, akhirnya Yesus berkata, karena Yesus ingin melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah mata mereka, tepat di mana masalah mereka, yaitu pada mata yang buta. Yesus jamah mata itu, Yesus sembuhkan mata itu dan berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari ini pun Yesus mau mengulurkan tangan menjamah saudara. Apapun masalah saudara, tepat pada masalah yang sedang saudara hadapi, tepat pada penyakit yang sedang saudara tanggung, di sana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan mewujudkan apa yang saudara percaya, menyatakan kuasanya sesuai dengan iman saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah kepada Yesus. Percayalah Yesus sanggup, percayalah Yesus peduli, percayalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Yesus berkuasa, tangannya yang berkuasa itu datang untuk menjamah saudara, terulur untuk menjamah saudara, dan apapun yang menjadi masalah penyakit saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34.
Demikian firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, masih penyakit yang sama, yaitu kebutaan. Dan kembali di sini juga ada dua orang buta. Tentu saja dua orang buta yang lain yang datang kepada Yesus. Dan mereka berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika mereka berseru-seru, saudara, mereka ditegur dan disuruh diam karena mereka dianggap membuat ribut, saudara. Tetapi makin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu berhentilah Yesus karena ada seruan yang tidak mau berhenti. Mereka terus berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu kemudian, saudara, Tuhan datang lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami melihat." Maka ayat 34 dikatakan, saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini pun, saudara, atas segala masalah kita, ketika kita datang memohon belas kasihan-Nya, "Tuhan, kasihanilah kami," maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya terulur. Ayat ini berkata, lalu ia menjamah mata mereka. Tangannya terulur untuk menjamah mata yang buta itu. Dan seketika itu juga, saudara, mereka melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Saudara, hari ini pun tangan yang sama akan terulur dan menjamah setiap saudara. Ketika saudara datang kepada Dia, memohon belas kasihan-Nya, ketika saudara datang kepada Dia dan tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti sebelum Dia menjawab saudara, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Maka Dia akan menjamah saudara. Itu sebabnya teruslah berseru. Teruslah berseru. Mohon belas kasihan-Nya sampai tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu akan menjamah setiap saudara. Kemudian ayat yang terakhir, saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan adalah dari Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kembali peristiwa tentang seorang buta, saudara, yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya, memohon mujizatnya. Dan kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka pada waktu itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun menjadi tahir. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita amati bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara. Kembali saya akan baca ayat 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut dan memohon bantuan Tuhan.
Lalu berikutnya saudara, katanya, kalau engkau mau. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Kalau engkau mau, bukan dia memaksakan kehendaknya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Saya menyebutnya sebagai dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan doa yang benar, dia datang dengan iman yang benar. Maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Hari ini saudara, datanglah kepada Yesus dengan sikap yang benar, datanglah kepada Yesus dengan permohonan doa yang benar, dan datanglah kepadanya dengan iman yang benar. Maka tangannya akan terulur menjamah saudara dan memulihkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa tangannya yang penuh belas kasihan itu akan terulur bagimu, dan tangannya yang berkuasa itu akan terulur menyembuhkan, mengubahkan, karena tangan itu berkuasa. Datanglah kepada dia dengan permohonan, datanglah kepada dia dengan iman yang benar, maka mujizat akan dinyatakan melalui tangan dan jamahannya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, biarlah tangan-Mu melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu terulur bagi anak-anak-Mu, dan tangan itu menyembuhkan, tangan itu memulihkan, tangan itu menyatakan mujizat. Saat ini biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap anak-anak-Mu, jamah tubuh yang sakit Tuhan, jamah segala masalah yang mereka pikul, segala persoalan mereka. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa
permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka, Tuhan, atas segala beban persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan,
Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik, dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin
Berhenti ya Tuhan, biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.